Bambang adalah seorang pemuda desa biasa yang kerjanya hanyalah sebagai seorang pekerja serabutan, terkadang menjadi buruh bangunan, kadang juga menjadi buruh tani, dan terkadang juga buruh perkebunan dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang bisa dikerjakan oleh Bambang dan menghasilkan uang, tentu itu akan dikerjakannya guna untuk sekedar menyambung hidup. Pagi itu Bambang bekerja seperti biasanya, berangkat pagi-pagi. Namun kali ini Bambang bukan bekerja untuk orang lain. Dia berencana hari itu akan membersihkan kebunnya yang ada di ladang. Setelah sampai di kebun, tanpa firasat apapun, Bambang langsung bekerja, yaitu menebas kebunnya yang memang sudah lama tidak dilihatnya. Setelah hampir seharian Bambang bekerja, Bambang pun sudah merasa sangat letih dan memutuskan untuk segera pulang. Namun sebelum Bambang pulang, dia melihat satu pohon pisangnya itu berbuah dan sebagian buahnya sudah ada yang masak. Bambang pun langsung berinisiatif untuk mengambilnya dan berniat untuk membawanya pulang. Namun Bambang lupa membawa senjatanya atau alatnya atau parang yang ia tinggalkan di pondok. Bambang pun ingin mengambil pisang tersebut dengan tangan kosong. Diraihnya pelepah pisang dan mulai ditariknya. Namun belum sempat pisang itu roboh, Bambang dikejutkan oleh suara seorang lelaki yang ada di belakangnya. Bambang pun terkejut, lalu dia menoleh ke belakang. Bambang melihat dari atas sampai bawah seorang lelaki tua dengan rambut yang putih dan berbaju hitam ada di depannya. Bambang pun terheran-heran dengan kedatangan sang kakek tersebut. Bambang belum pernah melihat kakek tersebut selama ini, baik di desa ataupun dimanapun. Dia belum pernah bertemu atau mengenal kakek itu. Belum habis rasa heran Bambang, kakek itu kemudian berkata, kakek itu mengatakan mengapa Bambang menarik-narik pohon pisang tersebut. Bambang pun menjelaskan kalau dia ingin mengambil buah pisang yang sudah masak. Lalu kakek itu berkata lagi, harusnya Bambang mengambil pohon pisang itu dengan menggunakan alat. Dan Bambang pun kemudian menjelaskan bahwa alatnya tertinggal di pondok. Lalu kakek itu mengulurkan sebuah arit yang ada di genggamannya, kemudian diberikan kepada Bambang. Bambang pun dengan senang hati menerima arit tersebut. Namun apa yang dirasakan Bambang sangat membuat dia terkejut saat Bambang bersentuhan dengan tangan si kakek itu. Tangan kakek tersebut terasa sangat dingin, sedingin es. Bambang pun menarik kembali tangannya karena bersentuhan dengan tangan sang kakek tersebut yang terasa amat dingin. Lalu kakek itu bertanya, mengapa Bambang menarik tangannya. Bambang pun menggelengkan kepala dan berkata bahwa tidak ada apa-apa. Kemudian Bambang pun mengambil arit yang diberikan kakek tersebut. Lalu dia berbalik dan mulai menebang pisang, lalu mengambil buahnya dan membersihkan pelepahnya. Saat Bambang memutar balik badannya,
dan berniat ingin mengembalikan arit sang kakek tersebut sudah tidak ada di belakangnya. Bambang pun terheran-heran dengan kejadian yang baru saja ia alami. Dia memanggil-manggil sang kakek tersebut dan mencari di sekeliling kebun, namun nihil, kakek tersebut sudah tidak berada di sana. Kemudian Bambang pun pulang dengan membawa setandan pisang dan arit pemberian dari kakek tersebut. Malam harinya Bambang tidur seperti biasanya. Namun malam itu terasa sangat berbeda bagi Bambang. Udara begitu sangat dingin dan terasa sangat menusuk hingga ke dalam tulang Bambang. Bambang pun merasa menggigil dan seakan-akan badannya sedikit demam. Bambang pun mulai merasa ngantuk dan ia pun mulai terlelap tidur. Tiba-tiba Bambang terbangun dan tersentak karena tepukan tangan yang ada di bahunya. Tepukan tersebut lumayan keras sehingga membuat Bambang terkejut. Bambang pun membuka matanya dan betapa terkejutnya ia melihat sang kakek yang ada di kebunnya tadi siang sudah berada di dalam kamarnya. Kakek itu pun duduk di ranjang tempat tidur Bambang. Bambang pun kemudian ikut duduk dengan rasa keheranan dan sedikit ketakutan. Lalu Bambang pun bertanya, siapa sebenarnya kakek tersebut? Kakek itu hanya menjawab dengan senyuman dan tidak berkata apa-apa. Lalu Bambang bertanya kembali, tujuan dari kakek tersebut datang ke rumahnya apa? Kakek itu hanya menjawab bahwa dia hanya ingin mengambil arit yang dia bawa. Kemudian Bambang pun berniat untuk mengambilkan arit yang diberikan oleh kakek tadi siang. Namun kakek tersebut dengan tersenyum hanya menunjukkan arit yang sudah ada di tangannya. Bambang pun terheran-heran mengapa kakek tersebut sudah tahu di mana tempat ia menyimpan alat tersebut. Lalu Bambang pun bertanya, apakah hanya itu yang diinginkan oleh kakek tersebut? Namun kakek itu menggelengkan kepala. Ada hal lain yang ingin ia sampaikan kepada Bambang. Bambang pun mendengarkan dengan seksama dan meminta kakek tersebut untuk menjelaskan apa tujuan dari kedatangan dia ke rumah Bambang. Kakek itu hanya berkata, cucuku, aku kesini hanya ingin memberi nasihat. Seperti itu kira-kira kata kakek tersebut. Kakek itu menjelaskan
bahwa dia adalah leluhur dari desa tempat Bambang tinggal. Dia ingin menjelaskan ke Bambang dan meminta Bambang untuk menyampaikan kepada semua orang yang nanti akan ditemuinya dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Kakek itu hanya berpesan bahwa setiap pekerjaan yang harus dilakukan itu harus menggunakan alat yang benar. Oleh karena itu, dia meminjamkan arit kepada Bambang untuk menebang pisang. Lalu Bambang pun tidak mengerti dengan apa yang diucapkan oleh sang kakek tersebut. Bambang pun bertanya, maksud ucapan kakek itu apa? Apa yang dimaksud setiap pekerjaan harus menggunakan alat yang benar? Kakek itu pun menjelaskan, kalau manusia ingin hidup bahagia dan sejahtera, harus melengkapi alat-alat kehidupannya. Kalau ingin bekerja, harus menggunakan alat yang benar. Harus memiliki keterampilan yang benar dan harus memiliki tujuan dan keinginan yang benar. Bambang pun mulai mengangguk dan mengerti atas ucapan sang kakek tersebut. Lalu kakek itu berkata lagi bahwa manusia jangan hanya mengandalkan bantuan dari orang lain. Dia harus benar-benar berusaha atas kemampuannya sendiri dan atas alat miliknya sendiri. Jangan selalu mengandalkan alat milik orang lain. Karena ketika manusia menggunakan alat milik orang lain, maka suatu saat orang tersebut akan mengambil haknya kembali. Maka dari itu, ucap kakek tersebut, persiapkanlah generasi setelah engkau dengan alat-alat yang dimilikinya sendiri. Bambang pun terus mengangguk atas ucapan kakek tersebut. Saat Bambang mulai mengerti, kakek itu pun mulai tersenyum kepada Bambang. Bambang pun melihat wajah kakek tersebut. Namun secara tiba-tiba rona wajah kakek itu berubah. Yang tadinya tersenyum, kini mulai datar. Wajahnya mulai pucat, lalu matanya berubah melotot dan memerah. Lalu gigi taringnya pun mulai muncul, wajahnya mulai rusak dan pecah penuh darah. Bambang pun terkejut, tersentak dia dan ketakutan. Wajah kakek itu pun mulai semakin dekat dengan Bambang. Semakin dekat dan seakan ingin menelan Bambang. Bambang semakin ketakutan. Dia pun berteriak. Lalu Bambang pun ingin berlari, namun badannya tidak bisa digerakkan sama sekali. Dengan sekuat tenaga, Bambang berusaha untuk terus berlari. Hingga dia akhirnya dikejutkan oleh suara ayah dan ibunya yang membangunkannya. Karena melihat dan mendengar Bambang yang teriak-teriak